SD kelas 4 tema 9. 2. 1 LKS, Kayanya Negeriku, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. A. Perubahan energi dan pemanfaatannya. Potensi sumber daya energi di Indonesia masih cukup besar. Meskipun begitu, kita harus bijaksana dalam memanfaatkan potensi tersebut, terutama sumber energi tak terbarukan. Jika digunakan secara sembarangan, potensi sumber energi tidak terbarukan akan cepat habis. Kita harus mulai berpikir untuk memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan yang jumlahnya tidak terbatas. Hingga saat ini masih sedikit sumber energi terbarukan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energinya. Secara umum sumber energi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan energi di segala aktivitas hidupnya. Energi mempunyai arti kemampuan benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat berubah bentuk dan bentuk satu ke bentuk lainnya. Adanya perubahan bentuk dapat memaksimalkan manfaat energi tersebut. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping terlihat pedagang bakso menggunakan sumber energi berupa gas LPG. Gas LPG digunakan untuk memanaskan kuah bakso. Gas LPG mengandung energi yang berupa energi kimia. Gas LPG dialirkan ke kompor lalu disulut api sehingga kompor menyala. Pada saat menyala, kompor menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mendidihkan kuah bakso. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi dan energi kimia menjadi energi panas. Contoh di atas merupakan salah satu manfaat energi kimia dalam gas LPG sebagai bahan bakar. Berikut ini bentuk dan manfaat energi dalam kehidupan manusia. 1. Energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas. Benda yang terbakar akan menghasilkan panas. Sumber energi panas di bumi adalah matahari. Energi panas dan matahari bermanfaat untuk membantu proses pengeringan pakaian basah, hasil panen dan benda kerajinan, bahan bakar mobil listrik, dan menghasilkan energi listrik dengan panel surya. Contoh lain energi panas dan kayu bakar dapat digunakan untuk memas makanan, menghangatkan ruangan di musim dingin, dan menghangatkan badan dengan membuat api unggun. 2. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya biasanya disertai dengan energi lain yaitu energi panas. Contohnya energi cahaya dan matahari bermanfaat untuk menerangi bumi, membantu proses fotosintesis pada tanaman, dan energi listrik dengan panel surya. Sinar ultraviolet dapat digunakan untuk proses pembersihan dengan membunuh kuman. Cahaya pada alat ronsen digunakan untuk memfoto rangka tubuh. 3. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam anus listrik. Energi listrik dapat diubah ke bentuk energi lainnya seperti energi gerak, energi cahaya, dan energi panas. Dengan demikian, manfaat energi listrik sesuai dengan perubahan energi yang terjadi seperti penghasil cahaya, contoh, bohlam lampu, penghasil panas, setrika, solder, penghasil bunyi, radio, penghasil bunyi dan cahaya, televisi, dan penghasil gerak, kipas angin, blender. 4. Energi kimia adalah energi yang timbul dan reaksi kimia. Energi kimia terkandung dalam makanan dan bahan bakar. Energi kimia akan terlepaskan saat terjadi reaksi kimia. Contohnya makanan menghasilkan energi bagi tubuh melalui proses metabolisme dalam tubuh. Gas LPG akan menghasilkan panas saat tersulut dengan api. Dengan demikian energi kimia berguna untuk penghasil tenaga dalam tubuh, bahan bakar, dan sebagai penyimpan energi. 5. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dan benda yang bergerak. Energi gerak yang dihasilkan air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan sebagai sarana olahraga, wisata air, misalnya arung jeram dan tubing. Energi gerak dan angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan bermain layangan. 6. Energi bunyi adalah energi yang berasal dan sumber bunyi. Sumber bunyi bermacam seperti alat musik, pita suara manusia, pita suara hewan. Energi bunyi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan alat musik,
pembuatan speaker, mengukur kedalaman laut, dan mendeteksi keretakan logam. 7. Energi nuklir adalah energi yang ilki dari reaksi atom. Contohnya boran atom. Sumber energi nuklir adalah bahan radioaktif, misalnya uranium. Energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik. Tenaga nuklir. Dengan memahami bentuk-bentuk energi dan manfaatnya, kamu dapat menentukan bentuk perubahan energi yang terjadi suatu kejadian. Adanya perubahan bentuk energi akan menjadikan energi semakin bermanfaat. Untuk mengetahui perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan, lakukan kegiatan berikut. Kegiatan. Ayo, kerjakan dengan baik. Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu. Anggota kelompok terdiri atas 3-4 orang. Setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap bentuk perubahan energi dalam berbagai aktivitas masyarakat dan aktivitas yang berhubungan dengan energi tersebut. Lakukan identifikasi bentuk perubahan energinya dan manfaat dari perubahan energi tersebut. Kamu dapat memotret aktivitas masyarakat tersebut sebagai pendukung laporanmu. Tuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Perhatikan kembali tukang bakso di pembelajaran tentang perubahan energi dan manfaatnya. Tukang bakso menggunakan kompor berbahan bakar gas LP. Gas LPG tersebut dihasilkan dari penambangan gas alam. Gas alam termasuk salah satu jenis sumber daya alam SDA. SDA merupakan segala sesuatu yang beras dan dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA di Indonesia menjadi kekayaan alam bangsa Indonesia dan digunakan sepenuhnya kepentingan bangsa Indonesia. Sumber daya alam dapat dibedakan sesuai kategorinya. Berdasarkan jenis bendanya, SDA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu SDA hayati dan SDA non-hayati. SDA hayati terdiri atas semua makhluk hidup. Sedangkan SDA non-hayati meliputi SDA yang bukan makhluk hidup. Berdasarkan pembentukan dan kelestariannya, SDA dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun digunakan terus-menerus. Jenis sumber daya alam ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik dan benar. Jenis sumber daya alam dapat diperbarui dan didaur ulang sehingga dapat diambil manfaatnya kembali. Contohnya air, udara, tanah, energi matahari, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam SDA yang tidak dapat diadakan kembali setelah digunakan. Jenis sumber daya alami akan habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya terbatas. Untuk menghasilkan kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai ratusan juta tahun. Karena itu, agar SDA tidak cepat habis harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Jenis SDA ini sebagian berupa bahan tambang dan galian. SDA yang tidak dapat diperbarui bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu SDA logam, SDA bukan logam, dan SDA industri. SDA logam meliputi barang tambang golongan mineral logam seperti emas, perak, tembaga, aluminium, pasir besi, mangan, timbal, dan nikel. SDA bukan logam meliputi barang tambang bukan mineral logam. Contohnya minyak bumi, batu bara, aspal, gas alam, dan bahan radioaktif. SDA industri meliputi bahan tambang untuk keperluan industri. Contohnya belerang, batu kapur, gamping, asbes, gipsum, fosfat, dan yodium. Berbagai jenis SDA tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah mempunyai potensi SDA yang berbeda. Perkebunan sawit dapat dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Banyak perkebunan kelapa terdapat di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Potensi ikan dapat dijumpai di Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Aru, dan perairan Laut Maluku.
Persebaran beberapa jenis seda dapat dilihat pada peta berikut. Peta persebaran beberapa jenis SDA di Indonesia. Lihat gambarnya. Sementara itu, cadangan minyak bumi dapat dijumpai di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tambang batu bara hanya dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk mengetahui lebih jelas persebaran SDA dan bahan tambang di Indonesia dapat dilihat pada peta berikut. SDA memiliki manfaat besar bagi kepentingan bangsa. SDA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya untuk diperjualbelikan. Beberapa SDA merupakan produk ekspor, seperti batu bara dan kayu olahan. Selain itu, setiap jenis SDA memiliki manfaat yang berbeda. Produk dan hewan dan tumbuhan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan radioaktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Emas, perak, dan berlian dimanfaatkan dalam pembuatan aneka perhiasan. Batu, pasir, batu kapur, dan tanah uruk dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman dan jalan raya. Peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Menemukan dan menyajikan informasi penting. Bacaan: kamu telah membaca material bacaan, potensi sumber daya alam di Indonesia. Bacaan tersebut memuat informasi penting yang harus kamu ketahui. Informasi penting bacaan disebut juga dengan ide pokok. Ide pokok bacaan terdapat dalam kalimat utama bacaan. Ide pokok menjadi pokok pengembangan gagasan dalam bacaan. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat intel yang menjadi dasar atau pokok suatu permasalahan dalam setiap paragraf. Kalimat utama dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang membentuk sebuah paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Langkah iangkah menemukan ide pokok atau informasi penting bacaan sebagai berikut. Bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan saksama. Perhatikan kalimat demi kalimat. Perhatikan kata atau frasa yang menjadi pokok pembicaraan. Ide pokok bacaan tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran memudahkan pembaca memahami bacaan. Peta pikiran dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Semua informasi yang dirangkum dalam peta pikiran dapat digunakan untuk membuat wawancara. Kamu dapat bertanya kepada narasumber dengan menggunakan peta pikiran tersebut. Wawancara berdasarkan peta pikiran akan membuat wawancara lebih terarah. Ayo, kerjakan dengan baik. Bacalah bacaan berikut. Sumber daya alam. Modal pembangunan sumber daya alam berperan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan tidak akan berjalan jika tidak ada cukup modal. Salah satu modal pembangunan tersebut adalah sumber daya alam. Sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti karet dan kopra. Banyak sumber daya alam ini yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan tersebut mendatangkan pendapatan dan membuka lapangan kerja. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan. Salah satu sumber daya alami yang dimiliki Indonesia adalah karet. Indonesia termasuk negara penghasil karet nomor 2 di dunia. Karet dimanfaatkan dalam banyak dura industri. Misalnya untuk membuat ban, perangkat elektronik, kemasan makanan dan minuman, dan industri kesehatan. Pemanfaatan karet menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi.